Halo para optimers sekalian, selamat berjumpa kembali lagi bersama dengan Agung di dalam program 90 hari berbagi video untuk teman-teman sekalian di mana saja Anda berada. Hari ini ingin sharing tentang pengalaman ataupun juga sebuah tulisan yang berkaitan dengan seorang investor, dia juga seorang pengusaha, juga seorang penulis, dan pokoknya ini ya, pria idaman. Siapa dia? Yaitu adalah Warren Buffett. Ya, ini adalah bukunya yang berjudul The Snowball, dan buku ini boleh dibilang menceritakan bagaimana kehidupan beliau, bagaimana dia sukses, lalu bagaimana ia memulai investasinya, lalu bagaimana ia terjun ke dalam dunia bisnis ya. Mungkin kita tidak bisa seperti Warren Buffett karena di dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu secara unik ya. Tidak ada yang bisa meniru siapapun gitu ya. Tapi di sini nggak menceritakan buku ini karena buku ini juga cukup tebal dalam versi bahasa Mandarin. Warren Buffett, kalau teman-teman suka bisa mencari di toko buku masing-masing, yaitu berjudul The Snowball ya. Kalau Anda kepingin punya rencana untuk membuka usaha ataupun juga memulai sebuah bisnis yang baru, Agung bisa rekomendasi The Snowball buku ini ya, belajar dari beliau. Tapi di sini Agung ingin membagikan yang berkaitan juga dengan apa yang pernah disampaikan oleh Warren Buffett yang juga dilansir lewat situs di internet yaitu Inc ya, dan berbicara tentang 14 hal yang bisa diberikan kepada anak muda. Aku rasa bukan cuma sekedar anak muda saja, tetapi kepada siapapun yang masih punya hati yang muda ya, punya semangat atau juga kepingin melakukan perubahan di dalam kehidupannya, dan setiap seorang pasti bisa menerapkan konsep yang disarankan oleh Warren Buffett ini. Yang pertama adalah berinvestasi. Ia mengatakan investasi yang paling pintar, paling cerdas adalah apa? Menginvestasi diri sendiri. Yaitu apalah? Yaitu memiliki kemampuan yang baru, memiliki sesuatu yang mungkin saja kemampuan Anda saat ini belum Anda miliki. Jadi ini sarannya pertama. Yang kedua adalah secepat mungkin merubah kebiasaan buruk. Secepat mungkin ya. Yang ketiga adalah menyadari apa yang sudah menjadi kemampuan kita. Artinya adalah mungkin talenta yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang diberikan kepada kita masing-masing itu apa? Ya, seperti ternyata Agung menemukan talenta yaitu memiliki kemampuan untuk berbahasa, dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, juga bahasa Indonesia. Ini talenta yang Agung punya dan Agung bisa gunakan dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan ataupun juga membantu teman-teman ataupun juga membantu orang-orang yang membutuhkan kemampuan seperti Agung ya. Terus yang keempat adalah jangan menggunakan yang penting dalam kehidupan Anda digunakan untuk berjudi ya. Mungkin saja pendapatan Anda saat ini sangat terbatas, tetapi karena ingin cepat kaya, yaitulah bermain judi ya. Jangan melakukan hal tersebut ya. Ini juga bukan berarti berjudi apa namanya yang Agung katakan pada dalam konteks umum ya, tapi secara keseluruhan. Misalkan ada yang mengatakan bahwa berinvestasi kepada sebuah bisnis, yuk investasi yuk dengan cara mungkin money game ya. Ada beberapa teman juga yang mungkin pernah masuk ke dalam money game ataupun juga bisnis permainan uang. Katanya kalau kita investasi sekian juta bisa akan mendapatkan berapa persen bunga dan seterusnya. Ini adalah sesuatu hal yang harus dipertimbangkan baik-baik ya, karena belakangan ini Agung juga menerima banyak sekali cerita dari teman-teman bahwa dengan menginvest $10.000 Taiwan, bulan berikutnya bisa mendapatkan 20% bunga tanpa harus melakukan apa-apa. Ini adalah satu hal yang tidak masuk akal ya. Tidak ada satu orang pun yang ingin rugi ya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih sebuah bisnis. Bisnis yang normal adalah bisnis yang bisa menyediakan barang dan juga menyediakan jasa. Tanpa menyediakan barang, tanpa menyediakan jasa, lalu mendapatkan keuntungan, itu adalah permainan uang. Ingat, tanpa menyediakan jasa, tanpa menyediakan barang, lalu mendapat keuntungan, itu namanya adalah permainan uang atau money game ya. Oke, yang kelima di sini adalah carilah pekerjaan yang betul-betul Anda suka. Agung dari kecil punya mimpi untuk menjadi seorang penyiar. Ya, mungkin bukan penyiar yang paling top, tetapi
sangat bersyukur sekali kepada teman baik Agung, yaitu adalah Kak Tony Tamsir, yang juga memperkenalkan Agung untuk masuk ke Radio Taiwan Internasional sehingga bisa mewujudkan impian Agung. Ya, jadi carilah pekerjaan yang Anda suka. Kalau misalkan saat ini masih belum, sabar, ya, karena pada saatnya nanti pasti ada. Yang pasti kita harus terus mendekatkan diri kepada target kita. Kalau Anda punya rencana ingin menjadi seorang pengusaha, ya tadi kembali lagi kepada prinsip pertama, yaitu adalah apa? Investasilah diri Anda sendiri untuk mendekatkan diri kepada impian Anda, tujuan Anda. Mau jadi pengusaha, belilah buku, belajarlah sesuatu untuk bisa menjadi pengusaha yang baik, ya, tanpa melibatkan money game tadi itu. Yang keenam adalah mencari guru. Carilah guru, bergurulah, bertanyalah kepada siapapun. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha, tanyalah kepada, mungkin kalau teman-teman sekarang yang mendengarkan ini adalah sebagai pekerja di sebuah pabrik ataupun juga di rumah tangga, dan ternyata majikan Anda adalah pengusaha yang sukses ataupun juga dia punya usaha sendiri, bertanyalah bagaimana sih cara memulai sebuah bisnis, bertanyalah kepada mereka, ya. Yang ketujuh adalah, ini yang paling sulit menurut Agung, yaitu hadapilah hal atau sesuatu yang menjadi ketakutan Anda. Kalau misalkan Anda ingin memulai sesuatu yang baru, yang harus mungkin belajar menjadi seorang sales, ya karena takut tapi kepingin, ya hadapi. Itu yang paling mudah sebetulnya. Jalan singkat, jalan yang paling tepat untuk mengatasi ketakutan apa? Hadapilah ketakutan itu. Karena dengan demikian, baru bisa kita upgrade ataupun juga lebih daripada sekarang ini. Ya. Yang kedelapan adalah, jangan menyia-nyiakan sesuatu hal yang paling berharga dalam dunia ini. Tahu nggak yang paling berharga dalam dunia ini? Duit? Bukan. Yang pasti adalah jawabannya waktu, menurut Warren Buffett. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Makanya dikatakan tadi, tinggalkanlah kebiasaan buruk Anda, lalu bina kebiasaan yang baik. Ya, caranya bagaimana? Dalam sebuah buku yang berjudul apa namanya ya? Tiba-tiba judulnya lupa. Kalau nggak salah sih, hal yang berkaitan dengan jangan mengeluh, ya. Mungkin Agung bukunya di sini tiba-tiba lupa ya judul bukunya. Ntar kalau misalnya ada kesempatan, ntar Agung bisa perkenalkan lagi. Di sini banyak sekali buku-buku Agung, ya. Jadi dalam konsep itu dikatakan bahwa untuk membina sebuah kebiasaan yang baru itu diperlukan waktu sebanyak 21 hari. Ini menurut psikiater, ya. Jadi binalah kebiasaan baik Anda. Nah, dan itu perlu latihan. Itu bisa dibina, ya. Oke, yang berikut adalah gunakanlah kesempatan yang ada. Gunakanlah kesempatan yang ada. Kesempatan itu datangnya dari mana? Ya, tentu dari sekitar Anda. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari teman Anda, ya. Jadi ini beberapa kebiasaan ataupun juga saran yang diberikan oleh Warren Buffett, yaitu adalah penulis buku dari The Snowball. Moga-moga saja bermanfaat bagi Anda, ya. Kalau misalnya Anda suka, Anda bisa dengar lagi, ulang lagi apa yang Agung sharing. Dan apabila Anda suka dengan video ini, tolong sebarkan kepada teman-teman Anda. Mungkin saja dengan Anda membagikan video ini, bisa memberikan semangat buat teman Anda yang sekarang mungkin lagi sedih, nggak tahu tujuan hidupnya seperti apa. Semoga saja bermanfaat. Baik, teman-teman sekalian, para optimer, terima kasih Anda telah bergabung bersama dengan Agung. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, di video berikutnya. Sampai jumpa, bye.